Kalimatnya sangat relevan. Gerakan Nasional Demokrat mencita-citakan demokrasi yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Keseimbangan seperti itulah yang harus dituntaskan di Indonesia. Momennya menurut saya terlalu bersamaan ya, dan agak mengagetkan. Ini masih jauh sekali dari 2024, tapi kemudian tadi ada pembicaraan dengan Anies Baswedan tentang 2024, dan kita tahu sebetulnya Anies Baswedan ini simbol dari lawan politik, apalagi pasca Prabowo kalah. Jadi menurut saya ya suka atau tidak, ini bisa dilihat sebagai simbol politik, tanda kutip perlawanan yang ingin dilakukan misalnya oleh Surya Paloh apabila ada satu keputusan yang diambil oleh entah Jokowi ataupun Megawati dengan Dilema Surya Paloh usai Nasdem usung Anies Baswedan, apes ini kalau pemodal besar gak ada. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku ingin ada pemodal besar bagi koalisinya untuk menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kendati demikian, keinginan Surya Paloh tersebut terusi karena mitra koalisinya Partai Keadilan Sosial atau PKS tidak ingin ada pemodal besar di Pilpres 2024. Partai Nasdem resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024 usai perayaan hari ulang tahun Nasdem ke-11 di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta Jumat 11 November 2022. Surya Paloh pun menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS sehingga gagalnya deklarasi koalisi perubahan. Padahal Nasdem amat setuju jika ada pemodal besar untuk hadapi Pilpres 2024 nanti. Siapa pemodal besar itu kita pun juga kepingin, coba sebutkan kita kepingin. Katakan kita kepingin, ujarnya dikutip dari Kompas.com. Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dan bersimpati dengan Nasdem. Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut. Ini kan apes, pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada, ucap dia. Akan tetapi Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem Demokrat PKS. Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024. Ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang ya, iya salah. Kita bilang tidak juga salah. Jadi kita harus waspada, bahaya jawanya eling dan waspodo. Imbu Surya Paloh. PKS melawan pemodal besar, deklarasi batal. Partai Keadilan Sejahtera PKS yakin oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik. Menurut Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang forma gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya kami. Di koalisi perubahan lagi coba, kenapa agak lama, bocor sedikit, kami lagi lawan oligarki. Ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, kata Mardhani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia atau KMI di Selemba, Jakarta Pusat, Kamis 10 November 2022. Ia menambahkan informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar. Anggota Komisi 2 DPR RI ini menyebut, ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki, maka kerja-kerja politik akan terganggu. Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan, tutur Mardhani. Mardhani menilai tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS. Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan. Karena itu komitmen PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah. Waktunya kapan? Tinggal waktunya, ujar Mardhani. Diketahui deklarasi koalisi perubahan tak jadi dilakukan 10 November 2022 sesuai keinginan Partai Nasdem. Juru bicara PKS M. Khalid menyanggah jika mundurnya koalisi perubahan menunjukkan keretakan hubungan ketiga parpol. Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi itu merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena itu, inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi
ujar Khalid saat dikonfirmasi Selasa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku ingin ada pemodal besar bagi koalisinya untuk menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kendati demikian, keinginan Surya Paloh tersebut terusik karena mitra koalisinya Partai Keadilan Sosial atau PKS tidak ingin ada pemodal besar di Pilpres 2024. Partai Nasdem resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024. Usai perayaan Hari Ulang Tahun Nasdem yang ke-11 di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta, Jumat 11 November 2022, Surya Paloh pun menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS sehingga gagalnya deklarasi koalisi perubahan, padahal Nasdem amat setuju jika ada pemodal besar untuk hadapi Pilpres 2024 nanti. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin. Katakan kita kepingin, ujarnya dikutip dari Kompas.com. Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dengan bersimpati dengan Nasdem. Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar itu. Dilema Surya Paloh usai Nasdem usung Anies Baswedan, apes ini kalau pemodal besar gak ada. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku ingin ada pemodal besar bagi koalisinya untuk menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kendati demikian, keinginan Surya Paloh tersebut terusik karena mitra koalisinya Partai Keadilan Sosial atau PKS tidak ingin ada pemodal besar di Pilpres 2024. Partai Nasdem resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024 usai perayaan Hari Ulang Tahun Nasdem ke-11 di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta Jumat 11 November 2022. Surya Paloh pun menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS sehingga gagalnya deklarasi koalisi perubahan. Padahal Nasdem amat setuju jika ada pemodal besar untuk hadapi Pilpres 2024 nanti. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin. Katakan kita kepingin, ujarnya dikutip dari Kompas.com. Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dan bersimpati dengan Nasdem. Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut. Ini kan apes, pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada, ucap dia. Akan tetapi Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem Demokrat PKS. Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024. Ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang ya, iya salah. Kita bilang tidak juga salah. Jadi kita harus waspada, bahaya Jawanya Eling dan Waspodo.